Jadi kalau misalkan rokok, itu pasti akan berhubungan juga dengan masalah jantung. Halo Sobat Sehat Eka Hospital, kembali dengan saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia di Eka Hospital BSD. Halo, saya Dr. Bayu Seka Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Mitos. Jadi sebenarnya keringat dingin itu tidak selalu berhubungan dengan masalah penyakit jantung. Tapi memang penyakit jantung itu bisa salah satunya mengakibatkan keringat dingin. Jadi tidak selalu. Mitos. Penyakit aritmia bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada bayi yang baru lahir sampai pada pasien yang tua. Jadi bisa terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada pasien-pasien yang sudah tua. Mitos ya, jadi kalau misalkan rokok, itu pasti akan berhubungan juga dengan masalah jantung, karena dia akan mengakibatkan penumpukan plak di pembuluh darah jantung. Mitos. Penelitian menunjukkan kalau minum kopi walaupun bisa menimbulkan sensasi berdebar pada orang-orang yang tidak terbiasa minum kopi, tetapi penelitian secara besar menunjukkan bahwa kopi tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia. Yang penting kalau misalkan minum kopi, tetap dijaga jumlahnya mungkin hanya 2-3 cangkir sehari saja. Mitos. Minum minuman berkafein atau kopi itu memang menimbulkan sensasi berdebar-debar, tetapi selama ini tidak terbukti merupakan pencetus serangan jantung. Artinya, pasien harus punya penyakit terlebih dahulu, baru bisa menderita serangan jantung. Bukan karena kopi. Bahkan biasanya pada beberapa orang, ya dia menggunakan kopi itu sebagai kick untuk melakukan olahraga tersebut. Fakta. Jadi memang pasien-pasien yang memiliki orang tua yang memiliki masalah penyakit jantung, dia akan memiliki lebih tinggi resikonya untuk mengalami penyakit jantung koroner. Terutama kalau orang tua mengalami penyakit jantung atau serangan jantung atau dipasang ring di usia muda. Jadi kalau laki-laki atau ayah kita di usia di bawah 55 tahun, kalau ibu kita di bawah 65 tahun. Seperti itu. Mitos. Pasien yang mempunyai gangguan MAH atau GERD itu memang mempunyai keluhan sensasi tidak nyaman di dada, bahkan bisa menimbulkan ekstrasistol. Tetapi prinsipnya dua penyakit ini adalah hal yang berbeda. Jadi pasien sudah mempunyai penyakit aritmia terlebih dahulu dan dicetuskan oleh gangguan sakit MAH-nya tersebut. Tapi yang penting kalau memang misalnya ada keluhan dan dicurigai mungkin ada masalah, mendingan sebaiknya dibawa ke dokter jantung untuk dipastikan lebih lanjut. Mitos. Jadi memang kalau arah serangan jantung itu biasanya nyeri dada, bukan berdebar. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa pasien dengan serangan jantung ada keluhan berdebarnya juga. Tapi kalau misalkan ada keluhan, ada curiga, ke dokter spesialis jantung. Fakta. Beberapa obat, antibiotik, anti jamur, dan beberapa golongan obat yang lainnya itu bisa mencetuskan gangguan irama jantung atau aritmia apabila dikonsumsi karena ada interaksi antar obat. Jadi, hati-hati walaupun tidak mempunyai gangguan irama sebelumnya, tetapi mengkonsumsi obat dalam jumlah yang banyak dan bisa mencetuskan adanya timbulnya gangguan aritmia. Untuk memastikan lebih lanjut, kembali lagi, dipastikan lagi ke dokter spesialis jantung Anda untuk memastikan apakah obat yang diminum sebenarnya berpengaruh nggak terhadap masalah aritmia jantung. Kalau pasien sudah dilakukan pemasangan ring atau telah dilakukan tata laksana oleh dokter jantung, prinsipnya sebenarnya datang dulu ke dokter jantung untuk memastikan apakah aman untuk melakukan tindakan olahraga tersebut. Selama dinyatakan aman, tidak masalah. Jadi harus dinilai terlebih dahulu fungsi jantungnya untuk memastikan apakah seseorang bisa aktif kembali dan berolahraga sesuai dengan sebelumnya. Seperti itu.
Mitos. Pasien dengan gangguan irama jantung bisa terjadi pada siapapun juga. Entah pasien yang masih muda, pasien yang tua, pasien yang sehat, ataupun pasien yang memang sakit. Jadi ada beberapa gangguan irama jantung yang merupakan kelainan bawaan. Artinya, bisa diderita pada seseorang yang masih muda dengan kondisi yang sangat sehat. Sehingga dilakukan pemeriksaan apapun juga, echo, treadmill, EKG, bahkan sampai CT scan sebenarnya tidak ditemukan kelainan. Karena kelainan dasarnya adalah gangguan di irama jantungnya. Jadi mindsetnya adalah kalau memang ternyata walaupun masih muda pun bukan berarti memang bebas dari masalah penyakit jantung. Tetap kalau memang masih muda dan bergejala, misalkan selalu pingsan, berdebar, tetap dibawa ke dokter spesialis jantung, terutama spesialis aritmia. Justru biasanya serangan jantung terjadi lebih sering pada laki-laki. Ya, jadi mitos. Kalau misalkan pada wanita, kapan? Terutama pada wanita yang misalkan sudah menopause, dia resikonya akan lebih sama kayak mirip pada laki-laki. Jadi kalau pada keseluruhan, biasanya laki-laki akan lebih sering terjadinya serangan jantung. Tetapi pada wanita juga merupakan pembunuh nomor 1 setelah wanita tersebut mengalami menopause. Betul. Mitos. Walaupun aritmia bisa disembuhkan, tetapi ada sebagian kecil gangguan irama jantung atau aritmia yang memang merupakan kelainan bawaan. Artinya mungkin tidak disembuhkan, tetapi dikontrol atau dikendalikan dengan bantuan obat-obatan atau dengan bantuan device atau alat pacu jantung. Oke, terima kasih sudah menonton edukasi sesi kali ini. Semoga berguna. Jangan lupa untuk cek sesi-sesi edukasi yang lain dari Eka Hospital di YouTube Eka Hospital.